Maka saya mengatakan dari sisi hukum tata negara nggak jelas posisinya dia di belakang situ. Tapi Dasko sejak 2019 kenal dekat. Tidak hanya pada Jokowi, Prabowo, tapi juga konon kepada intelijen juga. Jangan-jangan Dasko disiapkan sebagai ketua DPR. Kok bisa begitu? Begini skenarionya. Siapa tahu Fufu Fafa kemudian di-impeach, digantikan Puan Maharani, kemudian rekonsiliasi Gerindra dan PDIP, PDIP resmi masuk kabinet, akan ada menteri-menteri lainnya, kemudian sebagai barternya Dasko yang menjadi ketua DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, jadi sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya, yang barangkali menjadi pertanyaan saya, bisa jadi pertanyaan yang lainnya juga, yaitu soal Sufmi Dasko Ahmad. Kalau kita lihat sobat daerah sekalian ya, di mana acara Prabowo, di situ ada Dasko. Dasko yang mendampingi Prabowo. Ya, ketika memanggil menteri, dia yang memberikan keterangan pada pers. Ketika mengumumkan, dia yang mendampingi di belakang. Nah ini menarik sesungguhnya karena saya mau melihatnya dari sisi ketatanegaraan dan dari sisi politik. Kalau ketatanegaraan menjawabnya relatif lebih mudah ya, karena jauh lebih pasti ya. Tapi kalau dari sisi gosip-gosip politiknya, ini memang kadang-kadang spekulasi tapi harus dicari hal yang rasional ya. Jadi dari sisi ketatanegaraan ya kita bingung sebenarnya. Kenapa ada Dasko di belakang Prabowo dalam ketika mengumumkan kabinet, termasuk ketika pelantikan juga. Coba nanti di spill ya sebelah kanannya ada gambar-gambar Dasko ketika dia pengumuman pengumuman ini kan bisa kan pakai video ya, video di sampingnya, pengumuman menteri dan kemudian juga pelantikan menteri di belakangnya. Kalau yang di belakangnya Fufu Fafa ya wajar karena dia wakil presiden. Tapi kalau yang di belakangnya Dasko, dalam kapasitas apa Dasko ada di sana? Ya, jabatan dia yang formal adalah ketua harian Gerindra, oke? Yang kedua adalah wakil ketua DPR, yang ketiga adalah tim sinkronisasi peralihan pemerintahan dari Prabowo ke Jokowi, ya. Dari Jokowi ke Prabowo. A very powerful person, sangat powerful. Tapi the question is, kenapa dia tidak menjabat posisi yang strategis ya, tetap sebagai wakil ketua DPR. Saya tahu sebagai wakil ketua DPR dia tetap akan bisa berkuasa kemana-mana. Karena Dasko lah yang kemudian selama ini seolah-olah menjadi perekat antara Jokowi dan Prabowo yang incoming ya kan. Dia juga yang kemudian bicara mengenai Kim Plus dan lain sebagainya. Jadi selama ini bisa dibilang dialah ada istilah apa ya? Istilah yang saya dengarkan dari wartawan atau presenter CNN soal Dasko gitu ya. Pokoknya apalah ya, Adidas apa ya. Oke. Tetapi yang menjadi masalah adalah kok dia nggak ada perjabatan apa-apa ya. Itu kan menarik. Tapi coba kita bicara tata negaranya dulu lah ya. Tata negaranya dulu begini, kalau tata negaranya sobat daerah sekalian, apa kapasitas Dasko itu ketika dia berdiri di belakang Prabowo? Karena semuanya nggak masuk. Kalau sebagai ketua harian Gerindra nggak boleh, karena itu adalah acara kenegaraan, terutama ketika pelantikan. Kalau memang mengundang ketua-ketua partai yang lain, ya tidak boleh juga.
di belakang itu secara protokoler, ya harusnya di depan. Yang berhak di belakang itu ya di samping lah ya, kurang lebih ya. Di samping sedikit, tidak di belakang banget tuh, di samping tapi agak di belakang karena memang kami beri mungkin nama kan sejajar kabinet kan. ini. Jadi samping Kabinet kiri kanannya Merah kan Putih. Fufufafa dan Dasko. Harusnya ya, nah ini kan saya kelihatan nih. ingin Ya, umumkan ada Dasko, kemudian ada Gibran. Saya lupa namanya sampai selalu bilang Fufufafa ya. Ini kan aneh ya, dalam kapasitas apa? Dan panggung atau podium yang digunakan itu ya panggung atau podium kepresidenan sudah resmi, sudah jadi presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024. Kalau kedudukannya sebagai wakil ketua DPR nggak bisa duduk di situ. Dan lagian kenapa ketua DPR-nya tidak diundang? Kalau kedudukannya sebagai ketua harian Gerindra nggak bisa juga karena ini bukan acara Gerindra. Walaupun Gerindra adalah partai yang dipimpin Prabowo Subianto, jangan lupa yang memenangkan Prabowo Subianto itu tidak hanya Gerindra, tapi Gerindra dicalonkan oleh Prabowo dicalonkan oleh tidak hanya Gerindra, tapi Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN, kemudian Demokrat. 4 partai ini yang mendukung. Kalau tidak ada partai lain, Gerindra nggak cukup kursinya. Jadi kalau mau ya semuanya, tapi lucu juga, ya kan? Kalau dia sebagai tim sinkronisasi sudah selesai kerjanya begitu Prabowo dilantik. Jadi dari sisi ketatanegaraan benar-benar protokolnya dilewati ya. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh dia berdiri di situ. Dan jangan lupa wakil ketua DPR itu ya tidak lebih tinggi dari menteri koordinator jabatannya. Karena wakil ketua DPR itu kan jabatan majemuk. Kalau ketua DPR oke lah ya masih ada penghormatannya. Tapi kan kalau kita bicara wakil ketua DPR tuh sudah sangat jauh sekali, ya kan? Lihat aja plat nomornya, RI-nya saja udah beda sekali kan. Setelah para menteri baru RI-nya wakil ketua DPR kan begitu. Maka saya mengatakan dari sisi hukum tata negara nggak jelas posisinya dia di belakang situ, ya. Kecuali dia diangkat duluan sebagai Mensesnek, boleh dia mendampingi. Kan isunya dia akan diangkat sebagai Mensesnek, tapi belakangan tidak dia Mensesneknya. Tidak juga yang Muzani yang menjadi ketua MPR-nya. Akhirnya orang lain yang saya juga nggak terlalu kenal juga ya siapa namanya Mensesneknya. Jadi pokoknya nggak terkenal, saya belum tahu wajah Mensesneknya. Nah, tapi dia orang penting pastinya kan, orang yang berpengaruh. Bahkan ketika acara misalnya Gerindra, Fufufafa saja jauh dia, di belakang atau di mana dia ya. Sementara Sumi Dasko Ahmad duduknya di samping Prabowo Subianto. Padahal harusnya kan yang di depan itu cukup ketua dan sekjen saja. Ketua harian tidak perlu harusnya. Karena itulah 2 orang yang paling penting. Tapi dia duduk di depan juga. Jadi berpengaruh banget nih orang ini sesungguhnya ya. Dan soal kuatnya Dasko ini kan sudah menjadi isu yang lama. Bahkan dia sudah kuat sejak 5 tahun yang lalu. Paling tidak dia mengalahkan Fadlizon dalam, ingat ya, Fadlizon adalah orang yang pertama kali dekat dengan Prabowo Subianto kan begitu. Makanya ketika dia terpilih sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya kalau tidak salah. Karena kalau tidak salah percobaan pertama dia mewakili Sumatera Barat. Saya ingat tuh ada Batang Membangkit Bantang Terandam itu. Dia gagal kan. Jadi untuk pertama kalinya Gerindra mengikuti pemilu kan 2009. Nah, pertama kali mengikuti pemilu 2009 tapi gagal mengantarkan Fadlizon. Nah, Fadlizon baru terpilih pada 2014. 2014 dia terpilih langsung menjadi wakil ketua DPR untuk menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang dekat dengan Prabowo Subianto kan begitu. Tetapi 2019 sama-sama terpilih, Dasko ada, Fadlizon ada. Dasko yang sudah menjadi wakil ketua DPR. Jadi faksinya Fadlizon itu faksi yang kalah. Faksi Fadlizon dan dulu juga Fahri Hamzah adalah faksi yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ketika 2014 sampai 2019. Tapi 2019-2024 Fadlizon tersingkir di dalam orbit kan begitu. Yang menonjol adalah Dasko dan Fadlizon menjadi pengkritik awal-awal. Tapi ujung-ujungnya nggak terdengar lagi kan begitu. Fahri Hamzah yang
partner Fadlizon sebagai wakil ketua DPR kritis pada saat itu kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi pada periode kedua ketika tidak terpilih lagi, ya tipis-tipis saja, bahkan melipir kepada Jokowi. Nah, tapi Dasko sejak 2019 dikenal dekat. Tidak hanya pada Jokowi, Prabowo, tapi juga konon kepada intelijen juga. Itu isu yang beredar kan sudah menjadi rahasia umum, jadi nggak apa-apa dong kita menganalisisnya. Jadi ini orang kuat yang bisa merekatkan, menyatukan, atau menjadi bridging antara Jokowi dan Prabowo dan mungkin juga badan intelijen di Pejaten sana, sehingga dia memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa walaupun kedudukan formalnya hanya sebagai seorang wakil ketua DPR. Nah, tetapi ketika dia tidak dipilih menjadi apapun, kita agak heran juga ya, agak bertanya-tanya ya, ada apa skenario apa lagi yang sedang ingin dijalankan. Maka salah satu skenario yang paling mungkin adalah jangan-jangan Dasko disiapkan sebagai ketua DPR. Kok bisa begitu? Begini skenarionya. Siapa tahu Fufu Fafa kemudian di-impeach, digantikan Puan Maharani, kemudian rekonsiliasi Gerindra dan PDIP resmi masuk kabinet, akan ada menteri-menteri lainnya. Kemudian sebagai barternya Dasko yang menjadi ketua DPR. Padahal harusnya tetap orang PDIP kan? Karena didasarkan kepada bukan pemilihan, tetapi didasarkan kepada hal-hal yang didasarkan kepada siapa kursi yang terbanyak. Golkar kan pernah berganti ketua DPR-nya. Ketika Setia Novanto misalnya di-impeach, diberhentikan, diganti Ade Komarudin kemudian di-impeach, digantikan Setia Novanto lagi. Setia Novanto masuk penjara, akhirnya digantikan oleh Bambang Susatyo ya. Lalu Bambang Susatyo akhirnya lompat ke MPR pada periode 2019. Tapi periode sebelumnya dia sempat menjadi ketua DPR. Jadi politik itu bisa zigzag. Jadi dengan perubahan peraturan bisa jadi kemudian karena ada win-win solution diubahlah undang-undang MD3 tersebut. Jadi dalam kasus ini ya, dalam hal ketua DPR misalnya berhalangan karena menjadi wakil presiden, maka dia digantikan di antara wakil-wakil presiden yang ada atau whatever lah. Jadi ada pemilihan di antara wakil-wakil ketua DPR yang tersisa dan kemudian Dasko yang dijadikan ketua DPR. Mungkin begitu ya. Karena saya kan cuma sekedar bicara tentang gosip-gosipnya, tetapi secara ketatanegaranya bisa terjadi kalau perubahannya undang-undangnya diubah. Dan apa yang tidak bisa diubah aturannya? Kalau kita bicara hari ini ya. Hari ini semua bisa diubah. Menjelang misalnya penunjukan menteri, tiba-tiba anggota DPR mengubah undang-undang Kementerian Negara dari 34 menjadi unlimited, tak terbatas. Terserah Prabowo, mau 200 menteri pun bisa. Kemudian One Team Press juga begitu. Menjelang Prabowo, One Team Press juga bisa berapapun. Hati-hati nanti kita dapat kejutan ketika ketua One Team Press-nya adalah Jokowi. Bisa jadi. Yang jelas jenderal-jenderal ya kan, yang senior-senior akan masuk semua ke sana. Pendukung-pendukung yang belum terakomodir bisa masuk semua ke sana. Bisa 99 One Team Press-nya juga nggak ada masalah. Namanya Dewan Pertimbangan Presiden kan. Soal nanti dikasihkan fasilitas itu soal lain ya. Apalagi ada pengusaha menjadi One Team Press nggak perlu fasilitasnya ya. Dulu kita ingat ya. Yang jadi One Team Press itu para cukong-cukong, para pengusaha. Ada dari Sinarmas, ada dari Bank Mayapada dan lain sebagainya ya. Oke, saudara sekalian, kita tunggu saja nanti ya. Yang jelas, kedudukan sebagai wakil ketua DPR itu ya tidak cukup menonjol. Kecuali tadi dia memiliki jaringan media yang bagus, memiliki pengaruh yang bagus, kemudian sudah profesor pula, memiliki resources yang bagus. Jadi karena kita ingat betul ya, siapapun yang mau mengakses Prabowo, Dasko lah yang harus dia dia channeling. Makanya ribut Sahgandar Nenggolan sama Jumhur Hidayat karena ketemu Dasko. Anies Baswedan ketemu Dasko juga kalau nggak salah. Jadi betul-betul Dasko menjadi pintu gerbang. Tapi why dia tidak menjadi orang yang dekat dengan Prabowo? Apakah faksinya itu sudah terhalangi juga? Jadi saudara sekalian, ada faksi Dasko yang barangkali lebih mengurusi urusan politiknya Prabowo. Ada faksi keluarga Hasim
yang mengurusi masalah ekonominya, ada faksi dan lain-lain, ada Fadlizon dan lain sebagainya. Nah harusnya kan ada faksinya mungkin Safri Samsudin ya yang menampung XX TNI. Jadi ada Gerindra dibagi 3 ya. Gerindra ekonomi, Gerindra politik, Gerindra dan lain-lain ya. Kemudian ada yang ex-TNI yang dekat dengan Prabowo Subianto. Nah ini analisis ya, bukan soal benar dan salah. Jadi Dasko kan harusnya minimal jadi Menteri Sekretaris Negara kalau ingin dekat dengan Prabowo terus-menerus. Tapi yang dibawa malah Mayor Teddy yang memunculkan problem ketika diangkat sebagai sekretaris kabinet, ya kan? Ya kita tidak tahu bagaimana politik, tapi yang jelas politik itu tidak bisa Anda baca dengan polos, harus tahu panggung belakangnya. Nah kalau ada panggung belakangnya, spill sedikit lah boleh lah ya. Karena kan ini kan bukan gosip untuk menjelekkan orang, tetapi bagaimana kita belajar membaca politik dari perilaku, dari aktor. Kan membaca politik itu bisa dari institusi maupun dari aktor politiknya. Kalau institusi ya terlalu biasa ya, bisa terlalu normatif. Bicara tentang MPR, DPR, seharusnya begini dan lain sebagainya. Tapi kalau aktor kan dinamis sekali. Bahkan aktor itu bisa membuat perubahan-perubahan dalam dunia politik. Termasuk perubahan-perubahan yang kemudian diadopsi dalam perubahan ketatanegaraan. Teddy misalnya. Gara-gara aktor Teddy, bayangkan. Terjadi perubahan yang signifikan sekali di sekretariat kabinet. Bayangkan, dari setingkat menteri sekarang cuma eselon 2 gara-gara Mayor Teddy. Saya tidak tahu. Jangan-jangan nanti akan dikembalikan lagi. Kasihan tuh pejabat-pejabat di sekretariat kabinet gara-gara Mayor Teddy kan. Oke saudara sekalian. Itu saja ya keheranan saya terhadap Sufmi Dasko Ahmad ya. Apakah nanti kalau di reshuffle penggantinya bakalan di ospek di Magelang dulu? Biasanya enggak ya. Jadi itu sama seperti awalnya pemerintahan Presiden Jokowi kan awalnya kan dia masukkan kepada KPK untuk diberikan penilaian, tapi setelah itu kan nggak dipakai lagi ya. Ini saran Black Panther, Bung Refli, saran saya untuk Anda kan pakar bukan pakar hukum tata negara, lebih baik sisipkan tentang UUD 45 yang sudah diamandemen di mana pasal yang salah pada kami, jadi nggak cuap-cuap gazebo. Itu maunya Black Panther. Bayangkan kalau setiap saat saya bilang UUD 45 normatif banget ya. Normatif banget jadinya. Perasaan baju kuning gak ganti-ganti ya Pak ya. Nanti setelah ini saya ganti. Yang paling penting topinya ganti kan. Saya pakai itu ya sesuka-sukanya aja ya. Bung Refli, Kak Pigai minta 20 triliun buat apa itu ya, katanya buat macam-macam ya, buat sekolah HAM internasional dan buat yang namanya pendidikan HAM di desa gitu ya, luar biasa. Oke, nggak banyak ya cerita tentang Dasko, nanti coba kita spill lagi ya. Sekali lagi ya saya nggak punya kepentingan apa-apa ya. Saya menceritakan ini sebagai pembelajaran politik. Kalau melihat politik itu ya panggung depannya ada orang. Tuh, kita bisa nilai dari tata negaranya. Ya kan? Dari protokolernya. Kok dia di belakang padahal harusnya nggak boleh. Lalu siapa dia? Orang kuat. Kok orang kuat nggak dapat jabatan apa-apa? Oh mungkin ada rencana skenario politik lainnya. Ya adalah. Itu sebagai pembelajaran politik kita. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.